Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Mahfud dari SMK PGRI 2. Saya adalah merupakan mahasiswa EPG batch 1 UIN Kredit Intan Lampung. Pada hari ini saya akan memberikan materi tentang hadap, mata pelajaran kelas 2. Demikian, terima kasih. Itulah perkenalan saya pada hari ini. Siap, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak semua? Kabarnya bagaimana, sehat? Alhamdulillah. Baik, kemarin pada minggu yang lalu kita sudah menjelaskan masalah kecintaan kita kepada Allah. Artinya bahwa kita disuruh mendekatkan diri kepada Allah, mahabbah kepada Allah, agar kita terhindar daripada perbuatan-perbuatan yang kurang baik. Itu yang kemarin. Nah, sekarang kita akan memasuki pelajaran masalah hadap. Oke, sebelum kita memasuki pelajaran itu, Bapak, ini masuk semua ya? Masuk semua ya? Masuk semua. Nggak ada yang lainnya, masuk semua. Alhamdulillah. Jadi kita akan memasuki pelajaran kita masalah hadap. Nah, hadap di sini, adalah merupakan sifat marah. Sifat marah yang mana hadap ini berasal dari kata hadibu. Hadapa. Marah karena ini dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa istilahnya itu marah karena tidak senang melihat orang lain, karena tidak senang, tidak suka, ya kalau menurut istilahnya, karena seseorang yang sudah marah karena tidak senang dengan perlakuan atau perbuatan orang lain. Ini masalah hadap itu. Penyebab daripada sifat hadap di sini, ya, sifat marah di sini ada dua faktor di sini. Yang pertama yakni faktor fisik atau faktor jasmani. Yang kedua adalah faktor psikis atau faktor rohani. Faktor fisik di sini adalah, ya, di sini ada tiga. Yang pertama yaitu kelelahan yang berlebihan. Terus yang kedua adalah faktor kekurangan zat-zat tertentu dalam tubuh, terutama zat asam. Nah, kalau kekurangan zat asam ini mempengaruhi tubuh manusia, sehingga manusia itu timbul emosinya. Ya. Nah, ini daripada itu. Terus yang ketiga, reaksi daripada hormon. Ini biasanya dalam tubuh manusia ini biasanya dari perempuan. Misalnya kalau perempuan itu datang bulan haid, nah ini mempengaruhi psikologisnya, emosinya. Nah ini faktor daripada penyebab daripada fisik. Nah yang kedua itu faktor rohani, faktor psikis, faktor rohani. Faktor rohani ini ada beberapa, yaitu ada di sini. Satu pertama ujub di sini bangga terhadap diri sendiri. Terus Terus yang kedua yaitu perdebatan dan perselisihan. Orang berdebat
perdebatan sosial. Gitu ya. Artinya gini loh, kita boleh marah selagi dalam keadaan kebenaran, itu baru kita boleh marah. Membela. Ya, jangan nggak marah juga ya. Nah itu inilah merupakan sifat daripada kadang ya. Cara menghindari daripada sifat marah di sini ada beberapa macam. Di sini ada beberapa. Di sini yang pertama, cara menghindari sifat marah di sini yang pertama yaitu membaca ta'awuz. Membaca ta'awuz ini auzubillahi minasyaitonirrajim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Itu ya, itulah merupakan daripada cara-cara menghindari daripada sifat marah. Nah, untuk kira-kira bagaimana? Sudah ada yang paham? Kalau memang belum ada yang paham, silakan ditanyakan, silakan. Ya, oke, kalau sudah paham, kalau gitu di sini kita akan buat kelompok. Nah, kita akan bagi menjadi 3 kelompok. Karena di sini kita akan menyelesaikan ada beberapa kasus di sini, ya. Kasusnya ini untuk kelompok 1 mana sih kelompok 1 ya? Kelompok 1? Ya ini kelompok 1. Ya, itu masalah permasalahannya itu fenomena demonstrasi pelajar dan mahasiswa yang berujung anarkis. Ya. Ini kelompok 1. Terus untuk kelompok 2-nya, ya kelompok 2 ya, ini kelompok 2, kelompok 3. Tawuran antar supporter sepak bola, itu kelompok 2. Terus untuk kelompok 3-nya, operasi tangkap tangan OTT pelaku suap dan korupsi. Nah, itu permasalahannya. Ya, silakan di antara kelompoknya untuk berdiskusi. Ya. Nanti hasilnya ini nanti dibacakan ke depan oleh ketua kelompoknya. Ya. Paham ya, ya? Nah, ya, silakan. Oke, kalau memang sudah selesai, bisa presentasikan, bisa bacakan biar untuk ketuanya, ketua kelompoknya untuk bisa maju dan membacakan tentang masalah-masalah kelompok-kelompoknya tadi. Oke, baik. Saya mewakili dari kelompok saya, yaitu kelompok 1. Di sini anggotanya ada yang bernama Nindya Sudibrata, Krismita Amalia Putri, dan Anggun Sri Rahmania. Di sini kami akan menjelaskan tentang fenomena demonstrasi pelajar dan mahasiswa yang berujung anarkis. Demonstrasi pelajar dan mahasiswa dari aspirasi hingga anarkis. Demonstrasi pelajar dan mahasiswa telah menjadi fenomena yang sering terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Awalnya, demonstrasi ini bertujuan sebagai bentuk ekspresi ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah atau isu sosial yang dianggap tidak adil. Namun, tidak jarang demonstrasi ini berakhir dengan tindakan anarkis yang merusak ketertiban umum. Akar masalah demonstrasi pelajar dan mahasiswa seringkali muncul sebagai respon terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak pro pendidikan atau tidak memperhatikan kesejahteraan rakyat. Sekian dari presentasi kelompok saya. Yaitu dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 2 yang berjudul tawuran antar supporter sepak bola. Tawuran antar supporter sepak bola merupakan fenomena yang sering terjadi di Indonesia, menyebabkan kerugian dan kerusakan baik secara fisik maupun mental. Berikut beberapa penyebab dan dampak dari tawuran antar supporter sepak bola. Penyebab tawuran salah satunya adalah provokasi, pernyataan
warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin menyampaikan presentasi dari kelompok kami, kelompok 3, yaitu Aldi dan Alvin sama saudara saya ini. Akan membahas tentang korupsi tangkap operasi tangkap tangan OTT pelaku suap dan korupsi. Tujuan dari OTT adalah untuk 1. Menghentikan tindak pidana korupsi. OTT bertujuan untuk menghentikan tindakan pidana korupsi yang sedang berlangsung. 2. Mengumpulkan bukti. OTT juga bertujuan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses hukum. Terima kasih dari presentasi kelompok 3 kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya terima kasih kepada anak-anak yang telah memberikan presentasi dan telah dipaparkan di depan kelas. Nah, itu ya, paham ya? Paham semua? Oke. Diskusi kita tadi sudah, materi yang sudah saya berikan tadi sudah, ya. Sudah. Nah, untuk itu sekarang saya akan memberikan penilaian ya, terhadap apa yang kita lakukan hari ini, ya tadi ini yang sudah kita kerjakan hari ini. Nah, nanti Bapak akan melakukan penilaian, akan memberikan beberapa soal ya. Nanti kalau dikerjakan Pak, ya soal. Anak-anak sekalian, hari ini ya, hari ini pelajaran kita harap kita cukupkan sampai sekian ya. Jadi intinya begini, inti daripada pelajaran hari di sini, artinya kita disuruh untuk berbuat baik, dapat akhlak baik, agar hidup kita nyaman dan berkah. Itu aja intinya ya. Jadi kesimpulan daripada pelajaran ini, kita hidup berbuat baik, berakhlak baik, meninggalkan akhlak yang jelek, agar hidup kita nyaman dan berkah. Ya. Itu ya. Nah, terima kasih kepada anak-anak sekalian. Ya, inilah materi kita hari ini. Nanti akan dilanjutkan pada materi selanjutnya, yakni masalah kontrol diri. Ya, materi intinya masalah kontrol diri. Nah, untuk itu sebelum kita akhiri pelajaran kita ini, mari sama-sama kita berdoa agar pelajaran kita ini penuh barokah. Amin, 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 amin. Jadi kita sama-sama berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa sallim wa barik ala sahabati rasulillah ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan murafi'in kafi majida ya rabbal alamin. Allahumma firni wa lidani ya kama rabbayani shaghira. Allahumma muslimin wal muslimat. Mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum Allahumma inna nas'aluka ya Allah ya Allah aliman umur dunya umur dina wa ijabah al-masuk wa ila rabbika farghab. Ya Allah ya Tuhan kami ya Allah, jadikanlah ya Allah anak-anak kami ini ya Allah menjadi anak yang berguna bagi bangsa dan negara ya Allah. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kali ini ya Allah pertemuan yang penuh barokah dan rahmat-Mu ya Allah, sehingga apa yang saya sampaikan kepada anak-anak ini menjadi mengerti dan dipahami dan dapat berguna bagi masyarakat dan terlebih lagi bagi negara. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah yang meskipun wassalamualaikum alhamdulillah. Terima kasih kepada anak-anak ya, cukup sekian. Oke, saya bilang SMK PGRI Jaya.